Baca bareng-bareng yuk, biar badan saya tidak kemana. Ayo coba 3, 4. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26 berikutnya. Oke. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah ini, mereka bernyanyi, tapi yang lain cuma mendengarkan saja. Tetapi di ayat 26, sendi penjara goyah, ada gempa bumi yang hebat. Pintu terbuka, belenggu terlepas semua. Yang memuji menyembah Tuhan, dan yang cuma dengerin aja, semuanya ngalamin mujizat. Alami momen pembebasan, alami sesuatu dan benar-benar sesuatu terjadi. Paulus dan Silas itu berdua sepakat mau nyanyi bukan di konser musik ya, bukan juga di karaoke ya, tetapi mereka itu menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Yang sering karaoke langsung lirik enggak ya. Nyanyikan kepada Allah bukan pada saat mereka lagi happy loh. Tapi Paulus dan Silas mengucap syukur walau dalam keadaan di penjara. Kita bisa belajar sesuatu. Orang-orang yang mengalami mujizat tuh orang-orang kayak gini loh, ya. Paulus dan Silas itu tetap mengucap syukur walau seakan mengalami kekalahan dan gagal. Padahal mereka udah nginjil. Padahal mereka tuh udah ikut taat apa kata Tuhan. Tuhan suruh nginjil, Tuhan suruh beritakan. Kok begini ya? Tapi kok habis ya semuanya? Tapi kok gagal ya? Kok saya udah taat, udah melangkah, tapi kok hancur ya? Pertanyaannya, sudahkah kita mengucap syukur dalam keadaan kalah? Dalam keadaan seakan tuh kalah, gagal, dan hancur. Paulus dan Silas bukan hanya mengalami mujizat bagi dirinya sendiri, tetapi bagi banyak orang. Ada sesuatu terjadi ketika kita mau belajar tetap mengucap syukur walau kenyataan kita nggak sesuai harapan. Tapi biarlah harapan Tuhan yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Amin. Amin, udah mulai. Siapa yang mengalami mujizat Tuhan? Tadi ya katakan ya kan? Oke. Tapi kalau ditanya siapa yang tetap mengucap syukur kalau keadaan kita rasanya gagal? Siapa yang tetap mengucap syukur walau doa kita seakan nggak dijawab? Karena orang-orang yang mengalami mujizat adalah orang-orang seperti ini karakteristiknya. Walaupun di tengah keadaan di mana ketika kita taat sama perintah Tuhan, kita udah jaga hidup benar, tapi kok hidup kita, ya kok ada aja ya masalah. Pernah ngalamin? Kok ada aja ya, ada aja. Kok malah bisnis sepi ya? Kok gini ya? Ada juga saya saksikan anak-anak Tuhan yang malah meninggalkan Tuhan ketika mengalami hal-hal mengecewakan. Mereka berani kecewa sama Tuhan, mereka berani memakai perasaan yang diciptakan oleh Tuhan untuk kecewa sama Tuhan. Padahal Dia pencipta. Harusnya kita pakai perasaan itu untuk menyembah. Kita untuk merasakan betapa baiknya Tuhan, bukan untuk dikembalikan sebagai satu kekecewaan, karena perasaan itu dari Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, walau keadaan nggak sesuai dengan harapan, mari belajar ucap syukur. Kita belajar ucap syukur. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap ibadah, tetap memuji menyembah Tuhan di tengah apapun keadaan saudara. Katakan, Tuhan Kau selalu baik Tuhan. Katakan, Tuhan selalu baik, walau kitanya yang seringkali jahat. Katakan, Tuhan Kau Allah yang setia, walau saya nggak setia. Manusia zaman sekarang seringkali berani nyalahin Tuhan, berani kecewa sama Tuhan, padahal keputusan yang dia ambil itu keputusan dirinya sendiri. Tapi kalau udah gagal, salahkan Tuhan. Tapi kita mau belajar bahwa Rasul Paulus dan Silas bukan sibuk dengan rencana pribadi mereka. Mereka sibuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Jadi kita mau perhatikan karakteristik orang yang mengalami mujizat itu, mereka orang-orang yang sedang menjalankan satu tujuan Kristus. Ya. Karena ini Paulus dan Silas. Seringkali kita mau ambil enaknya, tapi kita nggak benar-benar mau belajar. Padahal nggak terlalu sulit, ya, step by step ya. Karakteristik orang yang mengalami mujizat Tuhan itu adalah mereka lagi sibuk pelayanan. Tuhan
melayani Tuhan bukan kayak sibuk dengan agendanya pribadi, rencananya pribadi, atau mungkin sibuk dengan mimpi dan bisnisnya aja, tetapi mereka nggak menempatkan pekerjaan Tuhan nggak ada di hati mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun kesibukan kita, tetap beri waktu untuk melayani Tuhan, dan tetap beri waktu ya untuk nginjil. Kalau lihat kiri kanan kita ada yang perlu didoakan, kita doakan. Kita kasih kesaksian kenapa kita kenal Tuhan. Mereka perlu kenal Tuhan. Doakan orang-orang di kantor, di toko, di keluarga kita. Seringkali waktu saya jauh lebih bukan muda ya, waktu masih kecil malah, mama saya sering kalau lagi belanja gitu di pasar di mana, setiap kali dia belanja justru tujuannya kayak buat nginjil ya. Ya, jadi memang dia beli sambil injili, sambil doain. Besok datang lagi dia. Pernah satu kali dari pagi sampai siang. Lama-lama orangnya bertobat juga ya. Satu pasar, satu toko, sampai satu gereja isinya orang-orang yang tadinya nggak kenal Tuhan. Ya, jadi memang kita mesti punya satu passion kayak gitu ya. Nah, tetap jaga api kita, tetap jaga hangatnya cinta kita sama Tuhan, walau di tengah badai kehidupan. Ya. Paulus dan Silas mungkin wajarnya tuh mereka sedih, kecewa, mereka tuh mungkin kok saya udah taat apa yang Tuhan mau, kok saya malah alami hal-hal yang nggak enak ya. Saya kok ngalamin kapal karam, ya kayak dicambuk, punggungnya habis, di penjara, mengidap penyakit kronis lagi. Tapi Rasul Paulus nggak sibuk meratapi penyakitnya. Dia nggak sibuk meratapi kelelahannya, kegagalannya. Tetapi Rasul Paulus tetap berapi-api mencoba lagi. Keluar satu penjara, coba lagi masuk satu penjara. Ini orang yang luar biasa. Menginjil lagi dan lagi. Tetap pelayanan walau mau dari penjara sekalipun. Dalam keadaan capek, sakit, hancur, tapi doa tetap, puji menyembah Tuhan tetap. Rasul Paulus nggak sibuk ngeluh mengenai keadaannya. Nah, orang-orang kayak gini mengalami mujizat. Memang lagi nggak bagus, tapi dia nggak sibuk mengeluh, karena mengeluh pun tidak ada manfaatnya sebetulnya. Kenapa Tuhan dia nggak ngeluh? Kenapa Tuhan nggak sembuhkan penyakit saya? Kenapa Tuhan nggak luputkan saya dari penjara? Dia nggak sibuk mengeluh, kenapa kok perjalanannya sulit banget sih, katanya Tuhan yang suruh. Tetapi kita lihat, belajar karakteristik orang yang mengalami mujizat itu. Rasul Paulus nggak sibuk mengeluh mengenai keadaannya, malah memuji, menyembah Tuhan dengan suara keras, sampai orang-orang hukuman dan narapidana lain tuh dengar doanya, dengar suaranya. Sampai ada satu gempa besar. Nah ini, bayangkan lagi lemes, sedih, kecewa, nah nyanyi nyembah Tuhan, suara mungkin kecil kalau dipaksakan, lagu juga lupa lirik. Dalam keadaan normal aja lagu nggak dihafal, apalagi dalam keadaan kecewa, lupa lagunya. Nah ini cuma inget intro lagunya, kan bingung nih jadinya. Makanya kita sering belajar lah, hafalkan lagu ya. Di masa-masa sulit, di lembah beratnya kehidupan, Paulus tetap percaya sama Tuhan, bahkan tetap ucap syukur sama Tuhan bahwa dia masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Di mata dia, kalau ada sakit penyakit atau apapun itu, oh saya masih punya 30 tahun untuk hidup melayani Tuhan. Bukan, aduh hidup saya kok tinggal 30 tahun. Orang kan gitu ya, orang kurang mengucap syukur, dipikir yang dicari yang nggak ada, yang ada nggak diucap syukurin gitu ya. Aduh tinggal 30 tahun hidup saya. Tapi kalau orang mengucap syukur, saya masih punya 30 tahun untuk melayani Tuhan. Jadi memang perspektifnya ya. Karakteristik orang yang mengalami mujizat, Paulus dan Silas itu juga akur ya. Bayangin kalau orangnya nggak akur, udah penjara lu sih, tadi udah bilangin di situ ada tentara lu sih, berantem lagi di penjara, boro-boro nyembah Tuhan. Nah, karakteristik orang yang mengalami mujizat adalah orang yang bisa akur, orang yang bisa belajar harmonis, damai, saling dukung, saling bantu, walau dalam keadaan yang mungkin bisa saling menyalahkan sebetulnya kalau pada umumnya orang-orang di luar sana. Bahkan mereka bukan sekedar teman kongsi, partner bisnis, atau teman doang ya. Tapi Paulus dan Silas itu mempunyai hubungan dengan dasar yang gak egois. Jadi dia itu gak berfokus pada diri mereka sendiri atau pencapaian pribadi, tapi mereka itu punya hubungan dalam kebersamaan melayani Tuhan. Jadi mereka bareng-bareng lagi melayani Tuhan. Nah, karakteristik orang yang mengalami mujizat adalah orang yang bisa akur, harmonis, damai, saling dukung, saling bantu. Bukan hanya dalam bisnis aja, tapi juga dalam pekerjaan dan dalam pelayanan ya.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih bisa ngerti bahwa manusia itu mungkin berbeda-beda latar belakangnya ya. Mungkin sifatnya juga, sifat dasarnya beda-beda. Jadi kalau kita mau interaksi, kita mau komunikasi, harus lebih pengertian lagi ya. Ya amin, semuanya jadi akur, harmonis, penuh kasih ya dalam pekerjaan, dalam bisnis, maupun dalam pelayanan. Mungkin, tadi pas mungkin lagi nyanyi, pasangan saya nggak nyanyi nih, nggak nyembah Tuhan. It's okay. Ya, step by step. Bukan nyanyi loh, baby, bukan ya. Step by step, ya minimal itu hadir dan dengerin orang itu lagi nyembah Tuhan, itu oke. Daripada kadang-kadang sekarang ibadah online, tetapi present worship-nya di fast forward tuh, di skip, di stop, di pause sambil masak mie instan, lengkap ya kan. Jadi yang mendingan datang nggak apa-apa, dengerin, masih dengar, karena dalam konteks ayat ini, yang mendengarkan juga ikut mengalami mujizat. Tapi yang masak mie instan tadi tidak. Itu mending hadir. Ya kan, kalau suaminya kadang nggak nyembah, istrinya kadang malah sibuk. Ya udah, yang minimal selangkah demi selangkah ya. Jadi pelan-pelan kita doain, ya kan, pulang ajak makan gitu ya. Biasa turun makan gitu ya. Nah, dengerin pun terkena dampaknya. Jadi jangan meremehkan kiri kanan kita yang lagi mendengarkan. Seringkali gitu kan, kita sinis banget. Ada katanya ada tingkatannya dalam penyembahan, kan? Angkat tangan dua tangan gitu ya, menyembah. Ada yang satu kayak cuma main handphone, kita meremehkan. Oh, orang satu penjara mengalami Tuhan, ya. Jadi tugas kita nyanyi aja. Kayak Paulus dan Silas, tugas mereka menyembah aja, bukannya ngeliatin. Oh, lu nggak nyanyi ya? Siapa nggak nyanyi? Lu dengerin doang ya? Enggak. Jadi gempa terjadi ketika ada dua orang yang benar-benar mengucap syukur. Kita nggak usah pusing kiri kanan kita kayak gimana. Kita nggak usah pusing musiknya, bunyinya kayak gimana, temponya telat apa enggak, berisik banget, ini ngerok banget, ngejazz banget. Nggak penting, karena penyembahan, persembahan kita bagi Tuhan. Apa WL dan Singa senyum-senyum ya katanya. Anak pop diajak ngerok apa sih? Rusak. Ya ini bahkan ada kuasa ya dalam pujian penyembahan. Sampai ada mujizatnya gini, karakter jelek orang jadi berubah. Kan bayangin, ketika terbuka semua pintu dan belenggunya terlepas, wajarnya namanya kriminal ya, namanya napi. Itu ya pasti banyakkan sifat jelek dibanding orang di luar sana mestinya, ya kan? Kan pelaku kejahatan. Namanya orang udah lama nggak dikurung, pasti itu terbuka, pasti kabur. Wajarnya. Nah, masalahnya kalau dia kabur, habis, kepala penjaranya habis, ya kan? Mungkin keluarga kepala penjaranya juga dibunuh, kita nggak tahu. Pokoknya zaman dulu kan lebih sadis ya. Nah ini tapi mereka itu padahal mau makan enak, mau kabur, mau nikmatin udara segar, bisa ketemu keluarga. Tapi anehnya ketika mereka setelah mendengar puji-pujian kepada Tuhan, mungkin mereka nggak sempat tahu, nggak sempat hafal lagunya, baru terpapar, terekspos dengan worship itu sendiri. Lalu ada satu mujizat terjadi, karakter jelek mereka baik, nggak ada. Makanya kalau ada temen-temen tiba-tiba besok pada mulai ngajak temen gua, ya kan? Yang karakternya jelek aja, dengar pujian penyembahan ini bener. Yang mau kabur aja nggak jadi kabur. Ya, sifat jelek diubahkan Tuhan. Sifat aji mumpung, oportunis, mungkin egois kan, terserah, yang penting saya kabur dulu, urusan kepala penjara, urusan dia. Tapi itu nggak ada lagi. Mereka nggak kabur, kepala penjara aman, tahanan semua aman. Nah, karakter manusia bisa diubahkan di dalam penyembahan. Jadi ayo nyembah Tuhan. Saya mendengarkan, yang mendengarkan juga ikut diubahkan ya. Ajak suamimu, ajak istrimu, ajak keluargamu, anak-anakmu ketika sekolah minggu, ketika dia mendengarkan pujian penyembahan, itu ada sesuatu yang diubahkan. Jadi susah ya dibilangin, seringkali mungkin kan manusia tubuh jiwa roh. Kita ngomongin mungkin cuman gimana gitu ya. Ya ayo ajak mereka menyembah Tuhan. Biarkan lengkap ya, secara roh juga ada satu kekuatan. Nah, oke, mungkin kita lihat ada kuasa dalam, ya betul, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Bahkan belenggu dosa keterikatan kita tuh bisa dibebaskan ketika kita nyembah Tuhan. Jadi belenggu kecenderungan, belenggu kebiasaanmu, mungkin kebiasaan apapun ya, kebiasaan jelek, kebiasaan apalah, bisa ngutang, bisa dibebaskan ya. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Makanya kita harus lebih segenap hati lagi ketika kita berkesempatan untuk memuji menyembah Tuhan dengan lagu apapun.
It's not about the song, ya. Bukan mengenai lagu yang kita suka, bukan. Bukan mengenai musik yang kita cocok, bukan. Karena yang penting adalah diri kita yang menyanyi, memuji, menyembah. Karena ketika Paulus dan Silas itu berdoa, memuji, menyembah, dan ada mujizat terjadi, ada gempa terjadi, itu nggak beralat musik. Dan kemungkinan ya nggak mungkin ada intro, interlude, dan ending segala macam, tidak. Dan tidak sempurna, ya kan? Ya itulah. Tapi ketika mereka benar-benar dalam keadaan yang wajarnya orang lain kecewa, mereka mengucap syukur dari hati. Disitulah sesuatu terjadi. Jadi nggak usah pusing dengan pilihan lagunya, jenis musiknya, siapapun pengkhotbahnya dan siapapun penyanyinya, worship leadernya, it doesn't matter, ya. Yang penting diri kitanya bawa hati dengan pengucapan syukur kita, bawa pujian kita di tengah keadaan apapun yang kita alami. Kita datang memuji, menyembah Tuhan. Kita bawa persembahan, kita bawa korban, ya. Karena namanya penyembahan itu bukan mengenai apa yang kita bisa beri, bukan apa yang kita bisa dapat, tapi apa yang kita bisa kasih ke Tuhan, apa yang kita bisa beri kepada Tuhan, ya. Jadi attitude kita tuh ketika datang nyembah Tuhan, jangan sibuk dengerin kayak apa pemilihan lagunya, cocok nggak gitu, atau mungkin sibuk nikmatin musiknya lalu kritik kesalahan pemusiknya, no. Tapi sibuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Beri suara kita yang terbaik. Ya kapan lagi selama ini nyanyi di WC kan, kita pikir aman, tetapi tangga 11 semua sudah terganggu kan. Sekali ini kita punya suara tidak mengalahkan speaker kan, nyanyi dan kencang. Iya, karena Paulus dan Silas mengalami mujizat, suara mereka terdengar di penjara. Iya, belenggu aja terlepas, mungkin belenggu juga terdengar, belenggu aja kedengeran gitu loh. Begitu kerasnya sorak-sorai, padahal mereka mestinya dalam keadaan lemas. Ya, beri fokus perhatian kita sama Tuhan. Jangan sibuk sama gadget. Kadang-kadang saya punya dikasih sama kakak saya itu, dia pelihara burung itu lovebird kan, dikasih kita. Jadi saya mengalami, ya, belum pernah saya berpikir ya pelihara seperti itu kan, tapi dikasih kan. Tapi pas saya pelihara itu aneh banget, dia burungnya itu intimate banget. Kalau saya pegang handphone dia marah-marah, dia bisa gigit, bisa bercuit-cuit di ini, bisa gigit kuping saya. Tapi kalau saya taruh handphonenya aman. Jadi waktunya hanya untuk dia saja, berdua. Ya kan harus gitu kan. Kalau di meja makan kadang-kadang gitu, kita main handphone, padahal warga kumpul. Satu orang pegang handphone semua, anak kecil, besar, tua, muda semua pegang handphone. Jadi bukan kumpulnya digital. Jadinya ini kan kacau. Terus ketahuannya di grup lagi, orangnya di sini, beda semeter, kita kiriman di grup. Nah ini ya, jadi kita hadir, jangan cuma datang tapi kita nggak hadir. Hadirlah 100%. Burung aja tahu, kok kamu nggak hadir? Gigit. Kalau lepas handphonenya aman, kita pegang kena oceh lagi, ya kan? Jadi jangan. Burung pun tahu, apalagi Tuhan. Tuhan tahu fokusmu lagi di mana. Mau lagu kayak apapun kita bisa nyembah Tuhan. Mau tanpa musik pun kita bisa nyembah Tuhan. Karena penyembahan bukan sebatas lagu dan musik, ya. When we worship, we are affirming that He is King, ya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menyatakan bahwa Dialah Raja, bahwa Dialah Rajaku, Dialah Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita ada dalam satu yuridiksi kerajaan Allah. Jadi kayak misalnya gaji UMR di Amerika itu sekarang sekitar $15.080 US dollar, atau sekitar 225 juta per tahun. Nah, ketika dalam yuridiksi Amerika, maka kita dalam manajemen pemerintahan Amerika, ya segitu UMR-nya. Dan situasi kehidupan mau bagaimanapun, harga bensin, ya segitu aja. Yuridiksinya memang begitu, dia nggak mau ikut yang lain, ya itu segitu. Nah, seperti juga mungkin bagi warga negara Inggris, ya, yang memang secara resmi tercatat KTP-nya itu ya memang Inggris, ya, warga negara Inggris. Maka biaya kesehatan rumah sakit itu gratis. Walau keadaan dunia mau katanya bensin harga berapa, mau bagaimanapun, pokoknya gratis. Ya, kalau dalam keadaan yuridiksi pemerintahan Inggris, ya begitu warganya. Nah, when we worship, ketika kita menyembah, kita menyatakan bahwa Dia Tuhan, Dia Raja kita. Kita dalam yuridiksi kerajaan Allah. Maka seringkali kalau kita habis menyembah, kayaknya rasanya flow gitu kan. Ya tadi, di mana yuridiksinya gitu. Kalau sekarang masuk ke dalam satu
atmosfernya. Ya, jadi ketika kita masuk rasanya ada enak, ada kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengampunan, ada kasih. Kita terekspos dengan kekudusannya Tuhan. Karena kita diubahkan. Jadi worship itu bukan pemanasan sebelum khotbah loh ya. Bukan loh. Jadi nggak apa-apa deh, saya belum telat kok. Masih praise and worship kok, masih pujian penyembahan. Tenang aja, belum telat. Jadi bukan begitu. Pujian penyembahan itu bukan pemanasan lalu wow, ini dia, Bapak Ibu Saudara dinantikan. The main event adalah khotbah, bukan. Ya, jadi beribadah itu ya dari situ. Kita bawa korban, kita hadir, kita bawa, kita punya fokus, kita kasih suara dan perhatian kita. Setiap kata-kata kita ucapkan dengan penuh meaningful, dengan penuh arti. Seperti nenek-nenek gitu ya, zaman 17 Agustusan kalau nyanyi misalnya Indonesia tanah airku. Kalau kita nyanyi lucu-lucuan, tapi kalau benar-benar nenek-nenek zaman kemerdekaan itu masih hidup sampai sekarang, mungkin dia pas nyanyi Indonesia tanah airku mereka berlinang air mata. Nah itu, jadi kita datang menyembah, setiap kata-kata kita ucapkan sama Tuhan. Diamku terpaku dan ku kagum. Jadi benar-benar katakan sama Tuhan, nggak cuma kayaknya nggak cocok apa gimana, jangan. Nah, pada waktu kekekalan di sorga justru bukan lagi mengenai khotbah. Yang ada worship, menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita nggak suka memuji, menyembah Tuhan, apa jaminannya kita suka dalam kerajaan sorga? Berapa banyak orang berbujang masuk dalam kerajaan sorga, tapi saya nggak suka memuji, menyembah Tuhan. Lalu nanti mau ngapain di sana? Kayaknya takutnya nggak cocok. Bukankah kita akan memuji, menyembah Tuhan siang dan malam di sorga? Nah, bagaimana dengan pada saat ketika kita nggak mood menyembah Tuhan? Mungkin lagi nganggur, lagi ngawur, lagi ruwet. Bisa nggak sih kita nyembah Tuhan? Nah, ada juga mungkin lagi marah sama Tuhan, berani marah lagi. Karena habis jatuh, ketiban tangga, tapi disuruh nyembah Tuhan, kayak rasanya berat deh. Akhirnya pas nyembah, rasanya tuh tasteless, nggak ada rasanya, nggak ada artinya, nggak ada meaningnya. Seakan-akan kita ngambek sama Tuhan, kita ngomong, Tuhan, gue udah datang nih ya, awas lu ya. Jadi kayak gitu, siapa yang Tuhan? Jadi seakan-akan kita jual mahal. Minggu depan deh saya nyembah. Kalau sekarang ini lagi kecewa, nah itu. Ya, jangan kayak gitu. Mari sadari, penyembahan itu bukan kesempatan untuk berdiri di hadapan manusia, tetapi kesempatan untuk berdiri di hadapan Tuhan pencipta segalanya. Ya. Tuhan bukan membutuhkan penyembahan kita, tapi kita justru yang butuh Tuhan. Jadi kita jangan sampai terbalik. Tuhan bukan seakan butuh pujian kita, tapi Tuhan tahu ada hal baik terjadi, ada benefit untuk kita kalau kita mengucap syukur sama Tuhan. Hidup dengan pengucapan syukur. Kita datangi Tuhan itu untuk kebaikan kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan pencipta segalanya, itu kita yang diuntungkan. Harusnya kita merasa beruntung. Siapakah kita kalau Tuhan mau temui kita? Banyak orang ngantri berjam-jam hanya untuk bertemu dengan idola mereka ya. Bahkan rate bulan ini kayak Marwan kasih tahu, bahkan ada yang mau bayar 11 juta rupiah dan antri dari subuh, dari pagi sampai malam, antri hanya untuk nonton konser musik idola mereka. Nonton konser musik nggak bikin suara kamu jadi bagus. Iya kan, you must practice. Iya, kadang-kadang gue gitu kan, kasih 11 juta nongkrong terus pas pulang langsung jadi hebat. Enggak, kita sibuk konsumtif tapi sebetulnya nggak produktif. Iya. Banyak orang bermimpi bisa bertemu dengan tokoh masyarakat, mungkin presiden, pak menteri. Banyak orang ngantri lebih dari 10 jam hanya untuk beli handphone keluaran terbaru atau dapat diskon tertentu. Ngantri, apalagi di luar negeri suka gitu, nginep pakai tenda. Orang ngantri berjam-jam. Tetapi ada kesempatan ini untuk kita berdiri bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan pencipta segalanya. Kalau benar dia Tuhan dan Raja bagimu, pastilah kita hadir benar-benar penuh dengan semangat. Kita pasti ibadah beri yang terbaik. Pasti kita persiapan yang terbaik. Bukan Tuhan yang tunggu kita, tetapi kita datang. Seringkali kalau kita undang pembicara itu pendoa suka kayak gitu. Datang dia 2 jam sebelumnya. Dia bilang saya yang tunggu Tuhan datang, saya persiapkan.
dengan sopannya, ya beda, benar-benar, sungguh-sungguh. Nah, God isn't on the throne because we worship Him. We worship God because He is on the throne. Ya, jadi Tuhan bukan jadi raja karena kita sembah Dia, bukan. Tapi kita sembah Tuhan karena Dia raja. Bukan karena kita, tapi memang Dia sudah raja, Dia sudah Tuhan. Kita masih bisa sungguh-sungguh nyembah Tuhan kalau kita tahu siapa Dia. Seringkali kita nggak benar-benar mau masukin ke dalam hati bahwa Dia tuh siapa. Kita seringkali lupa bahwa kalau kita bertemu dengan pencipta segalanya, maka segala sesuatu adalah dalam kekuasaannya. Jadi bukan sebatas misalnya orang bertemu dengan Pak Menteri, sebatas Kementerian Pendidikan saja aksesnya, sebatas Kementerian Tenaga Kerja aja mungkin aksesnya. Tetapi kalau ketemu Tuhan, itu segala hal, segala sesuatu yang saudara hadapi, itu semua dalam kekuasaannya. Tapi kenapa seringkali kita malah mau ketemu yang lain? Ketemu klien, cari uang. Ketemu Pak pejabat untuk dimudahkan jalan. Kita ketemu yang lain, kita usahakan, kita kontak 2 tahun, di-emailin 6 bulan, kita usahakan. Mana ketemu Tuhan? Mungkin dulu pas SMP semangat, pas retret semangat, pas lagi ada KKR menangis-nangis. Tapi how about now? Dulu kita berdoa, dan sekarang kita sudah di dalam jawaban doa itu. Kita berdoa mungkin dulu untuk supaya bisa beli sesuatu. Andai aja Tuhan kasih saya motor, maka saya akan melayani Tuhan. Padahal sekarang sudah ada mobil, tetapi nggak terjadi. Seringkali itu orang gitu kan ya. Kita berdoa seakan-akan kepepet banget, lalu pas kesampaian kita lupa Tuhan. Sudah jauh lagi. Sudah jauh, Tuhan sudah bantu, sudah ada buat kita, tapi kita lupakan Tuhan. Jadi kalau kita dalam kekuasaan Tuhan, itu pasti terjadi. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita kurang percaya akan kekuasaan Tuhan. Makanya kita seringkali ngantri ketemu pejabat pemerintahan. Kita ngantri tadi hal-hal di mana kita percaya kalau pejabat ini bisa bantu memudahkan hidup saya. Keputusan-keputusan beliau akan bantu akses perizinan usaha saya. Tapi kita nggak mau antri kalau mau ketemu Tuhan. Kita nggak bener-bener bangun pagi-pagi semangat, bahkan mungkin dari semalam udah pasang waker atau bagaimana. Kita nggak seserius itu kalau mau ketemu Tuhan. Pertanyaannya, apa kita mau alami mujizat? Kalau kita mau alami mujizat, harusnya kita benar-benar percaya bahwa kalau Tuhan mau, apapun itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita baca di Markus 6 ayat 4, ini ayat terakhir. Jadi bacanya semangat ya. Yuk, coba 3, 4. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di antara kaum keluarganya. Dia tidak dapat melakukan banyak mujizat di sana karena kurangnya iman percaya mereka. Karena kurang iman, kurang percaya, he could not, tidak dapat melakukan banyak mujizat. Ya, jadi atmosfer ketidakpercayaan bisa mengakibatkan Tuhan tidak bisa berbuat banyak dalam hidup kita. Tuhan udah mau bantu, Tuhan udah mau kasih, Tuhan udah ada buat kita. Tapi seringkali kita punya ketidakpercayaan membatasi Tuhan mau terlibat lebih jauh dalam hidup kita. Kita kasih Tuhan ini aja ya. Kalau pilih jodoh jangan Tuhan atur ya. Yang lain boleh. Gitu kan ya. Kalau pilih pekerjaan, aduh Tuhan jangan banyak komentar, itu bosnya bener-bener ampun. Dari lubuk hati yang terdalam, Tuhan tolong gantikan. Karena gitu nggak mau tahu apa yang mau Tuhan mau. Yang kita tahu terbaik kita putuskan. Tapi nanti kalau udah masalah, baru kita kecewanya sama Tuhan. Seringkali manusia kayak gitu. Kita lihat ada the power of expectation. Makanya jangan heran ketika KKR, ketika ada kebaktian rohani, ada pujian penyembahannya terasa lebih hot kayaknya. Terasa lebih semangat. Kenapa berbeda? Karena ketika kita datang, kita mengharapkan sesuatu. Betul nggak? Ya dong, kayak misalnya mau datang ke konser yang 11 juta itu tiketnya. Wah, dari sekarang udah ngantri 4 gadget diskon, ya kan? Ngantri diskonnya, terus udah cuti dari sekarang ke bosnya. Masih bulan November, dari sekarang udah semangat. Iya kan? Terus kalau nggak sampai nggak dapet tiket, rasanya kayaknya durian runtuh di kepala, sakit banget kepalanya. Padahal nothing happen. Padahal kamu nggak even tahu lirik lagunya, coba suruh nyanyi. Nggak tahu. Cuman kadang-kadang FOMO aja.
Orang lain ikut saya enggak gitu. Orang lain dia karena tubuhnya mungkin nggak tinggi, kelihatannya cuma handphone doang. Mendingan di rumah ya, kelihatan. Kalau Marwan boleh lah, kalau tinggi dia aman dari bau ketek dan siksaan lain. Kalau di bawah ya, wah rusak ya. Ya kalau konser-konser kadang-kadang kalau ini kan kenanya ini dong. Nah, kenapa kalau KKR itu penyebaran terasa lebih kayaknya? Oh, karena kita mengharapkan sesuatu di sana. Seringkali kan konser gitu. Dari jam 3 udah ngantri. Wah, jalan 2 meter nunggu, jalan 2 meter nunggu, muter ulir, duduk, terus pada cek sound, duduk. Bilangnya jam 7, jam 6, jam setengah 9, ini paling-paling ada gestar nyanyi nggak jelas siapa. Ya kan gitu kan? Mau pulang jam berapa? Jam 1 subuh pas keluar. Di mana parkir mobil? Wah susah. Udah nyampe mobil jalan kaki 2 jam. Di parkir mandek lagi. Mampet lagi keluar sampai rumah mungkin jam 6, jam 7. Wah, nggak bisa kerja loh 2 hari. Itu demikian begitu. Kita berharap sesuatu. Wah, kayaknya bakal mantep nih, bahagia nih gitu. Nah, apa yang kita harapkan kalau kita datang beribadah? Kalau kita nggak harapkan Tuhan lawat kita, kalau kita nggak harapkan Tuhan ngomong sama kita, apa yang terjadi? Kita udah nggak ngarepnya terjadi apa-apa. Kita kadang-kadang melemahkan, nggak mungkin lah, kan masih muda orangnya. Nggak mungkin lah, masa sih pujian penyembahannya simpel begitu? Hanya gitar aja 1 orang, emang bisa bagaimana? Kadang-kadang kita membatasi Tuhan dengan hal-hal yang kita lihat depan mata. Padahal Tuhan pencipta segalanya, kalau dia mau hadir, dia hadir. Nah, apakah kita mendambakan, merindukan kehadiran Tuhan? Tapi kalau Tuhan hadir, dia mau bereskan hidup kita. Apa kita masih mau pegang dosa kita di tangan kita? Atau kita mau lepas kasih supaya Tuhan ubahkan? Dapatkah kita selalu expect God's power dalam pujian penyembahan kita? Kalau kita mau mengalami mujizat, mari jangan kurang percaya. Jangan seperti apa kata firman Tuhan mengenai manusia akhir zaman, mereka datang beribadah tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Jadi buat selingan sebelum makan siang nanti. Jadi sebelum turun apa nih kan? Tumpang lewat dulu. Jangan, beda nih. Kalau bener-bener ini main event, abis itu baru tambahan. Jangan dibalik. Sekalian. Wah, kalau sekalian bahaya tuh ya. Jadi moodnya mood sekalian, beda. Ya. Mereka bukan menyembah Tuhan dan percaya ketika mereka berserah kepada Tuhan, tetapi banyak orang sekedar nyanyi-nyanyi mungkin karaoke di gereja. Nggak benar-benar mengucapkan kata demi kata, mengucapkan setiap not musiknya itu benar-benar bagi Tuhan. Padahal dia Tuhan yang mampu buat segala hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba kalau kita bertamu ke rumah Pak Jokowi atau Pak Menteri, pasti gimana? Mulut kita manis gak? Tiba-tiba langsung sopan, teratur, ramah, tiba-tiba langsung bisa. Tapi kemarin Imlek udah 10 kali nggak pernah seramah itu. Kadang-kadang gitu manusia. Sebetulnya kita bisa, tapi apa yang kita mau kasih buat siapa? Kalau Pak Jokowi penting, kita mampu. Apakah Tuhan penting di hidupmu? Kalau Tuhan penting, kita mampu kok. Ya, kita mampu berikan yang terbaik. Nah, kurangnya iman percaya bukan nggak iman sama sekali loh ya, cuma meremehkan, kurang percaya. Nah, cuma buat mungkin ala kadar aja, kayak ibadah sekedar lifestyle. Gaya hidupnya, ibadah sebagai gaya hidup, tetapi nggak mau bertobat. Nah, itu. Tetap hidup dalam dosa yang sama. Mari beribadah bukan sekedar pilih yang musiknya cocok, yang pilih yang khotbahnya cocok, tetapi dengarkan khotbah yang mengarahkan saudara untuk pertobatan. Ya, jadi jangan bukan yang enak di telinga. Iya, kalau enak di telinga, seringkali tidak mengikis semua hal-hal yang nggak baik. Tapi yang kita dengarkan yang dibutuhkan untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita mau alami mujizat, kita harus datang kepada Tuhan, bukan hanya pada saat kita diberkati. Ya itu udah pasti ya, udah harus tahu diri kalau diberkati ya. Tetapi ketika Paulus merasa dikecewakan, udah taat sama perintah Tuhan, udah melakukan hal yang benar, udah nginjil, ternyata ditolak, ternyata ketika dia khotbah orang banyak ngantuk sampai ketiduran, ada yang jatuh dari loteng sampai meninggal orangnya. Itu kejadian nyata, ini lucu sekali. Katanya orang diurapi Tuhan, sinar datang dari atas, penting banget sampai Tuhan bersuara sama dia. Tapi ketika dia khotbah orang tidur semua, gimana tuh? Apa nggak dia kesel banget? Salah pilih kali Tuhan, saya nggak pintar ngomong. Tapi dia bukan masalah pintar ngomong, dia ada membawa dampak sampai ribuan tahun. Dia ada bergaung
Jadi bukan masalah hari itu dia ngantuk apa enggak, tapi dia bicara sama orang-orang yang mendengarkan. Seringkali kita gitu kan. Ya, itu pun masuk, dia mungkin dia tak ucap syukur, dia datang kepada Tuhan di tengah banyaknya kegagalan dan masalah. Dan Paulus itu nggak sibuk salahkan Tuhan, dia cinta Tuhan no matter what. Dia tetap percaya Tuhan mampu dan mau, walau kenyataannya dia lihat kapal karam, tapi dia tetap percaya Tuhan mampu dan mau ada berjalan bersama saya. Karena punggungnya habis dicambuk, masuk ke dalam penjara, dipukul, digebukin, muji Tuhan. Waduh, kalau orang sekarang Tuhan nggak sertai kali kayaknya. Oh kayak gini hidupnya. Dia nggak mau tahu, pokoknya misi Tuhan begini saya jalanin. Mau rasanya berat atau tidak, itu perasaan. Yang penting misi Tuhan dijalankan, perasaan dihiraukan. Nah pertanyaan kita, apakah kita sungguh mencintai Tuhan seperti Rasul Paulus mengasihi Tuhannya? Apakah kita sudah memberi hidup kita seperti Rasul Paulus memberi hidupnya? Karena orang yang mengasihi Tuhan dan memuji Tuhan di tengah keadaan yang seakan mengecewakan, orang itu mengalami mujizat Tuhan. Kita pasti mengalami mujizat Tuhan kalau kita lihat karakteristik ini dan kita coba ikuti. Mestinya itu udah jelas. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di antara kaum keluarganya. Dia tidak dapat melakukan banyak mujizat di sana karena kurangnya iman percaya mereka. Nah seringkali manusia karena memandang apa yang depan mata, mereka meremehkan, padahal Tuhan Yesus harusnya mendapatkan support, dukungan dari kampung halamannya sendiri. Tetapi ketika mereka lihat, saya kenal dia kan anak tukang kayu, dia kan bukan berasal dari circle orang yang berada, dia kan junior kita, anak baru kemarin sore, masih muda gitu, emangnya bisanya apa? Kita seringkali meremehkan. Tapi karena sibuk iri hati, sibuk meremehkan orang, mereka kurang percaya dan tidak mendapatkan mujizat yang besar terjadi dalam hidup mereka. Saya undang tim musik untuk standby di depan, mainkan dengan lembut. Secara historical, memang nabi-nabi pada zaman itu sering diremehkan dan seringkali membuat orang lain tuh iri hati. Jadi kayak mungkin ucapannya gini, kayak emang lu doang yang dengar suara Tuhan? Siapa kau? Siapa lo? Nah, kita bisa bantu diri kita sendiri, baiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan terbiasa dikit-dikit iri hati sama orang lain. Kita iri sama berkat mereka, tapi kita nggak mau kerja keras seperti mereka. Baiknya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa latih diri kita jangan meremehin orang lain walau circle-nya mungkin berbeda, latar belakang perekonomian mungkin berbeda, atau latar belakang pendidikan berbeda, atau mungkin usianya, atau mungkin masih muda. Karena kalau kita terbiasa ngeremehin orang sehari-hari, pastilah kita juga seperti bagian dari orang-orang itu, mereka yang kurang percaya. Ketika Tuhan Yesus datang mau bawa kesembuhan dan pelepasan, karena kita udah terbiasa dikit-dikit remehin orang, jadi pas ngeliat orang, udahlah gak mungkin, gak mungkin lah, seringkali gitu. Makanya kehidupan kita sehari-hari itu membentuk wujud penyembahan kita sama Tuhan. Siapapun yang khotbah harusnya mulai hari ini, asal ayat firman Tuhan yang dibahas, itu yang penting. Karena seringkali ada juga pengkhotbah yang ngomongin hidupnya, cerita-cerita, tetapi ayatnya itu nggak dikupas. Karena ayat firman Tuhan begitu powerful, itu akan mengubah hidup kita. Ketika benih firman Tuhan itu ditabur, itu akan bertumbuh dan mengubah hidup kita. That's the most importantnya. Dan apapun jenis musik yang ada di gereja Tuhan, di MIC, yang penting pujian itu disampaikan untuk Tuhan Yesus. Karena seringkali kan pujiannya menarik, tetapi apa kata-katanya, dengan siapa, kehidupannya bagaimana. Kalau kita mau alami mujizat, kita harus benar-benar percaya 100%, jangan ada keraguan sama sekali. Karena Tuhan sudah mau menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan kita sibuk ragu, bertanya-tanya, apa mungkin tahun 2023 ada mujizat? Apa mungkin karena cuma nyanyi sederhana saya akan alami kesembuhan? Apa mungkin hanya doa dan pujian sederhana tahu-tahu masalah saya selesai? Jangan pusing mikirin apa yang mungkin, apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Bagian kita hanyalah percaya, memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Selebihnya urusan Tuhan. Amin. Baik, kita tutup dalam doa. Kita berdoa satu hati. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, kami percaya, Tuhan, ada pemahaman yang baru, Tuhan, mengenai kami mau
percaya penuh sama Tuhan, dan kami memuji, menyembah Tuhan lebih sungguh dengan kami menyadari ada kuasa dalam doa, pujian, penyembahan. Ada sesuatu yang besar ketika kami berdoa, ketika kami menyerukan nama Tuhan, ketika kami memuji, menyembah Tuhan. Ada hal-hal baik terjadi di dalam setiap sisi kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap benih yang ditabur Tuhan akan bertumbuh begitu hebat, sehingga kami buah-buah rohnya manis matang dan akan dinikmati oleh sekeliling kami. Mari sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar terus kami untuk senantiasa bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa memuji Tuhan dalam setiap kondisi kami. Ajar terus kami Bapa untuk terus berada dalam kebenaran firman-Mu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, biar kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah Bapa, hidup kami senantiasa dilingkupi dengan mujizat demi mujizat dalam setiap kehidupan kami. Di depan kehidupan kami Bapa, di depan sana kami yakin, kami percaya Engkau senantiasa memimpin kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan buat kami, Engkau senantiasa ada bersama kami saat kami benar-benar taat kepada firman-Mu. Terus Bapa, ajar kami hidup benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat hamba-Mu, Pastor Joshua yang telah memberitakan firman-Mu. Biar terus jadikan kehidupan hamba-Mu ini menjadi berkat buat banyak orang. Biar berkat-berkat-Mu Bapa senantiasa berlimpah dalam kehidupan keluarga ini. Buat hamba-Mu Bapa, dimanapun hamba-Mu melayani, dimanapun hamba-Mu ini berada, Engkau berkati, keluarga besarnya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami akan mempersembahkan persembahan, biarlah Engkau sucikan, kuduskan apapun yang kami mau persembahkan, biarlah itu semuanya menjadi berkat buat gereja ini, untuk kemajuan, untuk pelayanan di dalam MIC ini Bapa, sehingga nama-Mu lebih lagi dipermuliakan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum pulang kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus sendiri, kita angkat tangan kita tinggi. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu kau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, hasil tanahmu, pekerjaan tanganmu dan keturunanmu. Diberkatilah benda kepemilikanmu dan tempat kediamanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.